Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa ini selalu terjadi padaku? Atau andai saja, maka saya akan bahagia. Frasa-frasa ini terdengar begitu alami. Namun bagaimana jika saya katakan pada Anda bahwa justru frasa-frasa itulah yang bisa menjadi sumber stres dan kekecewaan Anda? Hari ini kita akan menyelami pemikiran salah satu orang yang paling tangguh secara mental dalam sejarah, seorang Stoik. Kita akan membahas 13 frasa spesifik yang tidak akan pernah Anda dengar dari seseorang yang mempraktikkan stoikisme. Dan saya berjanji, setelah video ini, Anda akan melihat kata-kata dan pikiran Anda sendiri dengan cara yang baru. Sebagai permulaan, mari kita pahami secara singkat siapa sebenarnya para Stoik ini. Mereka bukan patung-patung tanpa emosi, seperti yang banyak orang kira. Stoikisme adalah filosofi Yunani kuno, sebuah panduan praktis untuk hidup. Para pengikutnya, seperti Kaisar Marcus Aurelius atau mantan budak Epictetus, bertujuan untuk mencapai ketenangan pikiran dan kekuatan batin. Rahasia utama mereka, kemampuan untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan dari apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan justru berdasarkan prinsip inilah seluruh pandangan hidup mereka terbangun. Jadi, ini dia frasa pertama yang tidak akan pernah Anda dengar dari seorang Stoik. Ini tidak adil. Setuju kan? Pikiran ini sering terlintas. Anda disalib di jalan. Rekan kerja mendapat promosi, padahal Anda merasa lebih pantas. Hujan turun tepat di hari Anda merencanakan piknik. Reaksi naluriah pertama Anda, tentu saja, ini tidak adil. Ungkapan ini bagaikan jeritan hati. Ini adalah tuntutan kita kepada dunia agar sesuai dengan ekspektasi dan kode etik kita. Namun, seorang Stoik melihat ini dengan cara yang sangat berbeda. Bagi dia, alam semesta tidak beroperasi dengan konsep adil atau tidak adil. Ia hanya ada. Semua hal terjadi begitu saja. Dengan melabelinya tidak adil, kita secara sukarela menggadaikan kekuatan batin kita kepada kendali keadaan eksternal. Kita menjadi korban pasif yang hanya bisa meratapi nasibnya. Bayangkan situasi yang sama, yaitu promosi di tempat kerja. Daripada larut dalam kekesalan dan menggerutu, betapa tidak adilnya ini. Seorang Stoik akan mengajukan pertanyaan yang sangat berbeda kepada dirinya sendiri. Baik, ini sudah terjadi. Apa yang bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Bisakah saya berbicara dengan atasan untuk memahami kriteria pemilihan? Keterampilan apa yang perlu saya kembangkan agar di lain waktu bisa menjadi kandidat yang lebih baik? Pelajaran apa yang bisa saya ambil dari situasi ini? Terlihat bedanya? Fokusnya bergeser dari keluhan yang tak berdaya menjadi tindakan konstruktif. Seorang Stoik tidak menghabiskan energi berharga untuk hal yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Ia mengarahkannya pada apa yang dalam kendalinya, pada reaksi, keputusan dan langkah-langkah masa depannya sendiri. Mengeluh tentang ketidakadilan adalah jalan buntu, sedangkan mencari area yang bisa dikendalikan adalah jalan langsung menuju kekuatan. Baiklah, mari kita lanjutkan. Ungkapan kedua yang tak akan pernah diucapkan seorang Stoik adalah, mengapa harus saya? Ini adalah pertanyaan khas dari mentalitas korban. Saat sesuatu yang buruk menimpa, entah itu sakit, dipecat, atau dikhianati, pertanyaan ini sering terlintas begitu saja. Pertanyaan itu diliputi rasa iba pada diri sendiri dan perasaan seolah takdir memang menargetkan Anda secara pribadi. Kita melihat orang lain dan berpikir, mengapa hidup mereka baik-baik saja, sementara saya ditimpa musibah ini? Apa salah saya? Seorang Stoik justru tidak akan pernah menanyakan pertanyaan itu. Tahukah Anda alasannya? Karena mereka menganggapnya pertanyaan yang sia-sia, bahkan sedikit sombong. Dengan menanyakan, mengapa saya? Kita seolah berasumsi bahwa seharusnya kita kebal terhadap segala kesulitan hidup. Seolah kita punya semacam perisai tak kasat mata yang ditembus oleh sesuatu yang sangat luar biasa. Namun, para Stoik memandang dunia dengan lebih realistis.
Mereka memahami bahwa kesulitan bukanlah pengecualian, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Hal itu menimpa semua orang, baik orang baik maupun jahat, kaya maupun miskin. Bertanya, "Mengapa saya?" ibarat bertanya, "Mengapa hujan turun?" atau "Mengapa matahari terbenam?" Itu memang begitu adanya. Alih-alih, "Mengapa saya?" seorang stoik mengajukan pertanyaan lain yang jauh lebih memberdayakan. Jika ini sudah terjadi pada saya, bagaimana saya bisa memanfaatkannya? Mereka melihat kesulitan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai ajang untuk melatih mental dan ketahanan diri. Ketika sakit, itu kesempatan untuk melatih kesabaran dan lebih menghargai kesehatan. Dipecat, sebuah peluang menemukan panggilan sejati Anda. Pengkhianatan, pelajaran pahit namun sangat berharga tentang sifat manusia. Kaisar Stoik, Marcus Aurelius, pernah mengatakan bahwa rintangan adalah jalan itu sendiri. Ia memandang setiap masalah bukan sebagai tembok penghalang, melainkan sebagai pijakan yang bisa membantunya melangkah lebih tinggi dan menjadi lebih kuat. Jadi, lain kali saat Anda terlintas keinginan untuk bertanya, "Mengapa harus saya?" Coba ganti pertanyaan itu dengan, "Apa yang bisa saya lakukan dengan situasi ini?" Dan Anda akan merasakan bagaimana perasaan tidak berdaya itu berubah menjadi kekuatan. Baik, mari kita bahas frasa ketiga yang sangat bertentangan dengan pemikiran Stoa. Seandainya saja saya punya lebih banyak uang, atau waktu, atau cinta, pasti saya akan bahagia. Ini mungkin salah satu jebakan paling umum di dunia modern. Kita terus-menerus hidup dalam mode kebahagiaan yang tertunda. Seolah-olah kita selalu merasa ada sesuatu yang kurang untuk mencapai kepuasan penuh. Nanti kalau sudah beli mobil baru, barulah hidup ini terasa. Nanti kalau sudah ketemu pasangan ideal, semua masalah pasti beres. Nanti kalau sudah pensiun, barulah bisa santai. Kita membangun kebahagiaan berdasarkan hal-hal eksternal dan masa depan yang sebenarnya di luar kendali langsung kita. Namun, kaum Stoa tahu bahwa ini adalah jalan buntu. Mengejar kenikmatan duniawi ini ibarat mencoba memadamkan dahaga dengan air asin. Semakin banyak diminum, semakin haus rasanya. Seorang Stoa, baik itu Kaisar Marcus Aurelius yang agung, maupun Epictetus yang dulunya seorang budak, memahami kebenaran sederhana ini. Kesejahteraan sejati atau eudaimonia tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri. Itu tidak bergantung pada saldo bank Anda, status sosial, atau berapa banyak suka di media sosial. Melainkan, itu sepenuhnya bergantung pada kualitas pikiran Anda, pada kebajikan Anda, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan moderasi. Bayangkan seseorang yang memenangkan lotre. Apakah dia otomatis bahagia? Penelitian menunjukkan bahwa tidak. Setelah beberapa waktu, tingkat kebahagiaannya kembali ke level semula. Bahkan seringkali menurun karena masalah-masalah baru. Sekarang, bayangkan seseorang yang, meskipun menghadapi kesulitan finansial, setiap hari menemukan alasan untuk bersukacita, membantu orang lain, dan mengembangkan pikirannya. Siapa di antara mereka yang benar-benar kaya? Kaum Stoa tidak mengatakan bahwa uang atau hubungan itu buruk. Bukan, itu adalah hal-hal yang diutamakan namun netral. Artinya jika Anda memilikinya, itu baik. Jika tidak, itu tidak boleh merusak kedamaian batin Anda. Kebahagiaan yang bergantung pada sesuatu yang bisa hilang bukanlah kebahagiaan sejati, melainkan kecemasan berbalut kemasan indah. Kegembiraan sejati adalah produk sampingan dari hidup yang dijalani dengan benar, di sini dan sekarang, dengan apa yang sudah Anda miliki. Mari kita masuk ke poin keempat dalam daftar pantangan kita. Frasa yang dijamin tidak akan pernah terucap dari seorang Stoik adalah, "Ini hari terburuk dalam hidupku." Aduh, betapa mudahnya kita mendramatisir sesuatu. Kopi tumpah, terlambat ke pertemuan, bertengkar dengan orang terdekat, dan seketika otak kita berteriak, "Selesai sudah, ini bencana, hari terburuk sepanjang masa." Kita cenderung melebih-lebihkan hal negatif,
mengubah ketidaknyamanan kecil menjadi tragedi besar. Frasa ini adalah emosi murni yang lepas kendali dari akal sehat. Seorang stoik, di sisi lain, mendekati masalah ini dengan presisi seorang ahli bedah. Alat utamanya adalah memisahkan fakta dari penilaian. Fakta, ada noda kopi di kemeja. Penilaian, ini mengerikan, hariku hancur, aku terlihat seperti orang bodoh. Fakta, Anda terlambat kerja. Penilaian, aku pecundang, pasti akan dipecat, hidupku berantakan. Seorang stoik tidak akan pernah membiarkan dirinya terjebak dalam penilaian dramatis semacam itu. Sebagai gantinya, dia hanya akan menyatakan fakta secara seobjektif mungkin, bukan hari terburuk, melainkan hari ini terjadi 3 peristiwa yang kurang menyenangkan. Apakah Anda merasakan perbedaan dalam intonasinya? Dalam kasus pertama, kepanikan dan ketidakberdayaan. Dalam kasus kedua, analisis situasi yang tenang. Pendekatan semacam ini tidak menjadikan seseorang tidak berperasaan. Sebaliknya, itu membuatnya lebih efektif. Dengan menghilangkan kata-kata seperti mengerikan, menakutkan, tak tertahankan dari leksikon Anda mencabut kekuatan emosional peristiwa negatif atas diri Anda. Anda tidak membesar-besarkan masalah. Anda hanya melihat lalat, menyadari keberadaannya, dan berpikir bagaimana cara mengusirnya. Ini menjaga kejernihan pikiran dan memungkinkan Anda fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada pengalaman drama. Bagi seorang stoik, tidak ada hari terburuk, yang ada hanyalah hari-hari dengan beragam tugas. Frasa berikutnya dalam daftar kita adalah nomor 5. Ini adalah pernyataan yang singkat, namun sangat menyesatkan. Saya tidak sanggup lagi. Frasa ini kita ucapkan ketika kita merasa telah mencapai batas kita. Ketika rasa sakit, stres, atau kekecewaan terasa begitu hebat, sehingga setetes lagi pun kita akan hancur. Saya tidak sanggup lagi menanggung rasa sakit ini. Saya tidak sanggup lagi mengerjakan pekerjaan ini. Saya tidak sanggup lagi menghadapi perilakunya. Ini terdengar seperti pernyataan fakta, pengakuan atas ketidakberdayaan diri. Namun bagi seorang stoik, itu bukanlah fakta, melainkan kebohongan. Sebuah kebohongan yang kita katakan pada diri sendiri. Filosofi Stoa mengajarkan bahwa alam tidak memberikan kita cobaan yang tidak sanggup kita hadapi. Di dalam setiap manusia tersimpan cadangan kekuatan yang luar biasa, yang seringkali bahkan tidak kita sadari. Mengatakan, saya tidak sanggup lagi, berarti menyerah, bahkan sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai. Ini adalah upaya untuk menghindari tanggung jawab atas reaksi kita dan mencari alasan untuk menyerah. Epictetus, yang sendiri pernah melewati perbudakan dan penderitaan fisik, mengatakan bahwa untuk setiap cobaan, kita memiliki kebajikan yang sesuai untuk menghadapinya. Jika Anda dihina, Anda memiliki kesabaran. Jika pekerjaan berat menimpa Anda memiliki ketahanan. Jika Anda menghadapi godaan, Anda memiliki kendali diri. Oleh karena itu, ketika Anda mendapati diri Anda berpikir, saya tidak sanggup lagi, seorang stoik akan menyarankan Anda untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar? Ataukah ini hanya reaksi kebiasaan pikiran yang takut akan ketidaknyamanan? Bagaimana jika saya sanggup menanggungnya? Bagaimana jika saya sanggup menanggung lebih dari itu? Menyadari bahwa Anda jauh lebih kuat daripada yang selama ini, Anda kira adalah salah satu langkah kunci untuk mencapai ketenangan Stoa. Anda bukanlah vas rapuh, melainkan baja kokoh yang ditempa dalam api cobaan. Dan Anda bisa menanggung jauh lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Baik, kita sampai pada poin ke-6. Dan frasa ini adalah salah satu yang paling sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Dia membuatku marah atau dia menyakitiku. Kita sering sekali mengatakan hal ini, seolah-olah melemparkan tanggung jawab atas emosi kita kepada orang lain. Seakan-akan orang lain adalah pesulap yang memegang kendali jarak jauh, menekan tombol marah atau sakit hati, dan kita tidak berdaya menghadapinya. Kita menjadi seperti boneka, dengan perasaan kita sebagai benang-benang yang ditarik ulur oleh orang-orang di sekitar. Seorang stoik
tidak akan setuju sama sekali dengan pandangan ini. Bagi mereka, pernyataan semacam itu adalah kesalahan fundamental dalam berpikir. Menurut filsafat Stoikisme, tidak ada seorang pun atau apapun dari luar yang bisa membuat Anda marah, sedih, atau sakit hati tanpa persetujuan batin Anda sendiri. Peristiwa itu sendiri bersifat netral. Seseorang mengucapkan kata-kata pedas kepada Anda, itu adalah fakta. Namun, reaksi Anda, apakah itu kemarahan, sakit hati, atau kekesalan, itu adalah hasil dari penilaian Anda terhadap fakta tersebut. Ini adalah pilihan batin Anda. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya, "Jika sesuatu mengusik hatimu, yang patut disalahkan bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan penilaianmu tentangnya, dan Anda memiliki kuasa untuk mengubah penilaian tersebut. Bayangkan ada seseorang yang membentak Anda. Anda bisa memilih untuk membalas dengan kemarahan, yang berarti Anda menyerahkan kendali atas emosi Anda kepada orang tersebut. Atau Anda bisa memilih reaksi yang berbeda. Misalnya, Anda bisa berpikir, orang ini mungkin sedang tidak baik-baik saja, atau sedang mengalami hari yang buruk. Kemarahannya adalah masalahnya, bukan masalahku." Atau bahkan, dengan rasa ingin tahu, menganalisis. Menarik sekali, mengapa kata-kata ini begitu mengusiknya? Begitu Anda memahami bahwa ada celah kecil antara suatu peristiwa dan emosi Anda, sebuah celah untuk pilihan Anda akan mendapatkan kebebasan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa lagi membuat Anda marah. Orang mungkin bertindak dengan cara tertentu, tetapi bagaimana Anda meresponsnya, sepenuhnya Anda yang memutuskan. Inilah yang dinamakan kemerdekaan emosional sejati. Mari kita bahas frasa ketujuh, yang terdengar positif, namun sebenarnya bertolak belakang dengan prinsip Stoa. Semoga semuanya baik-baik saja. Lalu, apa salahnya dengan harapan? Bukankah harapan adalah perasaan positif yang mendorong kita untuk terus melangkah maju? Kita berharap lulus ujian, berharap mendapatkan pekerjaan, atau berharap orang-orang yang kita cintai senantiasa sehat. Namun, para Stoik memandang harapan dengan kecurigaan besar. Bagi mereka, harapan adalah bentuk keinginan yang pasif. Ketika kita hanya berharap, kita menyerahkan kendali pada nasib, kebetulan, atau siapapun, kecuali diri kita sendiri. Kita hanya duduk dan menunggu hasil yang menguntungkan, datang begitu saja secara ajaib. Ini adalah mentalitas seorang anak yang berharap orang tuanya akan menyelesaikan semua masalahnya. Seorang Stoik, di sisi lain, adalah orang dewasa. Dia tidak berharap, dia mempersiapkan diri. Alih-alih harapan pasif, para Stoik menggunakan alat yang sangat ampuh bernama premeditatio malorum. Frasa ini dapat diartikan sebagai memikirkan hal buruk terlebih dahulu, atau perencanaan menghadapi kemalangan. Terdengar suram, memang, namun pada praktiknya, ini adalah teknik yang sangat praktis. Sebelum sebuah acara penting, misalnya pidato di depan umum, orang yang hanya berharap akan cenderung mengusir pikiran-pikiran negatif. Seorang Stoik justru melakukan hal sebaliknya. Dia akan duduk tenang dan dengan sengaja membayangkan semua hal yang mungkin salah. Saya bisa saja lupa naskah. Proyektornya mungkin rusak. Saya bisa ditanyai pertanyaan menjebak. Suasana di ruangan mungkin berisik. Lalu, apa yang terjadi? Panik? Tidak. Setelah itu, dia akan bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang akan saya lakukan dalam setiap skenario ini? Jika saya lupa naskah, saya sudah membawa poin-poin penting. Jika proyektor rusak, saya siap berpresentasi tanpa slide. Jika ditanyai pertanyaan menjebak, saya sudah memikirkan kemungkinan jawabannya terlebih dahulu. Pada akhirnya, alih-alih harapan buta, seorang Stoik mendapatkan keyakinan diri. Dia siap menghadapi yang terburuk sehingga tidak mudah goyah. Dia tidak berharap cuaca akan baik-baik saja, melainkan membawa payung. Sikap proaktif inilah yang membedakan seorang praktisi Stoa yang matang dari orang yang hidup dalam dunia ilusi dan harapan kosong. Poin ke-8 dalam daftar kita adalah frasa yang didorong oleh ego dan dahaga akan pengakuan.
Akan kubuktikan kepada mereka semua. Pemikiran ini seringkali menjadi pendorong yang sangat kuat. Kita pernah disakiti, tidak dipercaya, atau dipecat. Dan di dalam diri, api pun berkobar. Lihat saja nanti, aku akan sukses, kaya, terkenal, dan kalian pasti akan menyesal. Akan kubuktikan nilaiku. Ini adalah skenario balas dendam yang sangat digemari dalam film-film Hollywood. Namun seorang stoik tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkap ini. Mengapa? Karena keinginan untuk membuktikan diri kepada semua orang adalah bentuk perbudakan. Ketika motivasi utama Anda adalah opini orang lain, Anda menjadikan mereka tuan atas diri Anda. Suasana hati Anda, harga diri Anda, kebahagiaan Anda, semuanya ada di tangan mereka. Anda tidak menjalani hidup Anda sendiri, melainkan terus-menerus menoleh ke belakang. Apa yang akan mereka pikirkan? Apakah mereka menghargai kesuksesan saya? Apakah mereka cukup iri? Ini adalah perlombaan tanpa akhir dan melelahkan demi persetujuan orang lain. Sebaliknya, seorang stoik memahami bahwa satu-satunya opini yang penting adalah penilaiannya sendiri terhadap tindakannya. Satu-satunya orang yang ia saingi adalah dirinya sendiri yang kemarin. Tujuannya bukanlah untuk membuat orang banyak terkesan, melainkan untuk hidup selaras dengan prinsip dan kebajikannya. Seperti yang dikatakan Seneca, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Keinginan untuk membuktikan sesuatu adalah penderitaan dalam imajinasi itu sendiri. Kita memutar ulang adegan kemenangan kita di kepala, membayangkan wajah terkejut orang-orang yang pernah menyakiti kita. Namun pada kenyataannya, ini hanya membawa kepuasan sesaat. Kekuatan sejati adalah melakukan hal yang benar, hanya karena itu memang benar. Mengembangkan diri bukan agar dinilai oleh orang lain, melainkan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Seorang stoik tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Baginya, cukup dengan persetujuan dari hati nuraninya sendiri. Dan itulah penopang yang paling dapat diandalkan dan stabil dalam hidup. Inilah frasa ke-9 yang menjadi red flag bagi seorang stoik. Ini semua salahnya, atau semua jadi berantakan karena dia. Mencari kambing hitam mungkin adalah cara paling mudah dan menggoda untuk mengatasi kegagalan. Proyek gagal, salah rekan kerja yang tidak mengerjakan bagiannya, hubungan bubar, salah pasangan yang kurang perhatian, kita tidak menepati janji, salah keadaan yang menghalangi. Sikap menyalahkan orang lain adalah refleks mental yang seketika menghilangkan rasa tidak nyaman dan tanggung jawab dari diri kita. Ini melindungi ego kita yang rapuh, sebab jika ada orang lain yang salah, berarti kita baik-baik saja. Kita merasa diri baik, cerdas dan mampu, hanya saja kita tidak beruntung dengan lingkungan atau orang di sekitar kita. Namun, seorang stoik melihat ini bukan sebagai perlindungan, melainkan kelemahan dan penipuan diri. Epictetus dengan sangat jelas membagi manusia menjadi 3 kategori. Orang yang belum bijak, katanya, menyalahkan orang lain atas masalahnya. Orang yang baru mulai belajar menyalahkan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang bijaksana tidak menyalahkan siapapun, baik orang lain maupun dirinya sendiri. Apa artinya ini? Artinya, seorang stoik selalu memulai analisis masalah apapun dari dirinya sendiri. Bahkan jika secara objektif ada orang lain yang melakukan kesalahan, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan seorang stoik pada dirinya sendiri bukanlah siapa yang salah, melainkan apa yang sudah atau belum saya lakukan sehingga menghasilkan hasil seperti ini? Seberapa besar bagian tanggung jawab saya dalam situasi ini? Ekspektasi saya yang mana yang tidak tepat? Bagaimana saya bereaksi terhadap kesalahan orang lain? Pendekatan ini tidak ada hubungannya dengan mencela atau menghakimi diri. Tujuannya bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk menemukan di mana kita bisa bertindak dan mengerahkan kekuatan. Anda tidak bisa mengubah orang lain. Anda tidak bisa memaksa mereka mengakui kesalahan. Namun, Anda selalu bisa mengubah diri Anda, reaksi Anda, dan tindakan Anda di masa depan. Dengan menyalahkan orang lain, kita menyerahkan kendali atas hidup kita kepada mereka dan mengunci diri dalam peran korban abadi. Dengan mengambil tanggung jawab,
kita mengambil kembali kendali itu. Inilah jalan dari pola pikir kekanak-kanakan menuju posisi dewasa yang penuh kesadaran. Frasa ke-10 yang tak terbayangkan ada dalam kamus seorang stoik berbunyi sederhana. Saya sangat bosan. Rasa bosan. Ini adalah perasaan menjemukan dan tidak menyenangkan, di mana waktu terasa sangat lambat dan tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika kita duduk dalam antrean, bepergian dengan transportasi umum, atau sendirian di rumah, kita langsung meraih ponsel untuk mengisi kekosongan ini. Bagi manusia modern, kebosanan adalah kondisi yang hampir tak tertahankan. Kita takut untuk berdiam diri bersama pikiran kita sendiri. Namun, seorang stoik akan melihat hal ini dengan keheranan. Baginya, rasa bosan bukanlah masalah, melainkan sebuah gejala. Gejala dari dunia batin yang belum berkembang. Bagaimana mungkin seseorang merasa bosan, padahal ia memiliki objek paling menarik dan kompleks untuk dipelajari, pikirannya sendiri? Seperti yang dikatakan Seneca, selama kamu hidup, selama kamu berada di antara manusia, belajarlah. Bagi seorang stoik, dunia adalah sumber tak terbatas untuk observasi, refleksi, dan pengembangan diri. Jika seorang stoik berada dalam situasi yang kita sebut membosankan, ia tidak melihat kekosongan di dalamnya. Ia melihat sebuah kesempatan. Kesempatan untuk merenungkan hari yang telah berlalu, menganalisis reaksinya sendiri, atau mengingat kutipan bijak dan menerapkannya dalam hidupnya. Cukup mengamati orang-orang di sekitar, tidak menghakimi, melainkan berusaha memahami mereka. Atau melatih kesadarannya dengan berfokus pada pernapasan. Bagi seorang stoik, tidak ada waktu yang kosong. Setiap menit adalah kesempatan untuk berlatih. Rasa bosan adalah sebuah pilihan. Ini adalah pengakuan bahwa Anda telah menyerahkan kendali atas kondisi Anda kepada rangsangan eksternal. Jika tidak ada serial, tidak ada berita, tidak ada hiburan, Anda kehilangan arah. Seorang stoik membawa sumber hiburan dan makna utama di dalam dirinya. Pikirannya adalah kerajaannya, laboratoriumnya, dan perpustakaannya. Dan di tempat seperti itu, tidak mungkin ada rasa bosan. Jadi, lain kali jika Anda merasa bosan, tanyakan pada diri Anda bukan apa yang harus saya lakukan, melainkan apa hal menarik yang bisa saya pikirkan sekarang. Ini dia kalimat ke-11 yang tak akan pernah Anda dengar dari seorang penganut stoikisme. Saya akan mulai hari Senin. Ah, Senin yang ajaib itu. Hari di mana kita berjanji pada diri sendiri untuk memulai hidup yang baru. Berhenti merokok, mulai rutin ke gym, belajar bahasa baru. Kita menciptakan ilusi awal yang sempurna. Dengan memindahkan tanggung jawab dari diri kita yang sekarang ke diri kita di masa depan. Ini adalah cara yang sangat nyaman untuk tidak melakukan apa-apa sekarang, namun tetap merasa tenang karena toh rencana sudah ada. Namun bagi seorang stoik, menunda-nunda kehidupan seperti itu adalah absurditas dan salah satu bentuk pencurian terbesar yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri. Stoikisme adalah filosofi momen ini. Satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki dan yang bisa kita kendalikan adalah sekarang. Masa lalu sudah berlalu dan kita tidak bisa mengubahnya. Masa depan belum tiba dan itu bukan milik kita. Semua yang kita miliki adalah momen saat ini dan pilihan kita tentang bagaimana menjalaninya. Mengucapkan, saya akan mulai hari Senin, berarti secara sukarela mengabaikan dan membuang hari ini, beserta hari Selasa, Rabu, dan seterusnya. Ini sama saja menyatakan bahwa hari-hari ini tidak cukup baik untuk menjadi lebih baik. Seorang stoik, di sisi lain, memahami bahwa perubahan besar bukanlah hasil dari satu gebrakan besar di hari yang sempurna. Ini adalah akumulasi ribuan keputusan kecil yang tepat, yang diambil tepat di saat ini. Seperti yang selalu diingatkan Marcus Aurelius pada dirinya sendiri. Jangan hidup seolah-olah Anda akan hidup 10.000 tahun. Kematian mengintai Anda. Selagi Anda hidup, selagi itu dalam kuasa Anda, jadilah orang yang baik. Bagi seorang stoik, tidak ada waktu yang lebih tepat untuk bertindak selain momen sekarang.
Oleh karena itu, ia tidak menunggu hari Senin. Ia memulai sekarang. Dan akhirnya, poin ke-12 yang mungkin sedikit mengejutkan. Frasa tersebut berbunyi, "Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan." Sekilas, ini sangat stoik, bukan? Tidak bergantung pada opini orang lain, menjadi mandiri. Banyak yang bahkan menganggapnya sebagai salah satu prinsip utama stoikisme. Namun, ada nuansa yang sangat penting dan halus di sini, yang membedakan seorang stoik yang bijaksana dari seorang pertapa antisosial. Ketika seseorang mengatakan, "Saya tidak peduli," seringkali yang dimaksud adalah ketidakpedulian yang total dan menyeluruh terhadap masyarakat. Ini adalah posisi isolasi, kadang bahkan kesombongan. "Saya di atas segalanya ini, pendapat kalian bagi saya hanyalah angin lalu." Seorang stoik, di sisi lain, tidak akan pernah meremehkan masyarakat. Sebaliknya, salah satu pilar utama stoikisme adalah gagasan kosmopolitanisme, kesadaran diri sebagai warga dunia, bagian dari satu komunitas manusia. Kaum stoik percaya pada kewajiban terhadap sesama, pada pentingnya kerjasama dan harmoni sosial. Lalu, apa bedanya? Seorang stoik tidaklah acuh tak acuh terhadap orang lain, tetapi ia memang tidak peduli pada pujian yang tidak beralasan atau kritik yang tidak konstruktif. Ia tidak mencari persetujuan orang banyak dan tidak takut akan kecaman mereka. Harga dirinya tidak bergantung pada like atau dislike. Ia tidak akan melakukan hal yang salah hanya karena itu populer, dan tidak akan menunda melakukan tindakan yang benar karena takut diejek. Namun, pada saat yang sama, ia akan mendengarkan nasihat bijak dengan saksama. Ia akan menghargai pendapat orang yang kompeten. Ia akan menjaga reputasinya karena ia memahami bahwa reputasi adalah alat untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Singkatnya, seorang stoik menyaring pendapat orang lain melalui saringan akal dan kebajikan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah pendapat ini berdasarkan kebenaran? Akankah ini membantuku menjadi lebih baik? Apakah orang ini berbicara dari keinginan untuk membantu atau dari iri hati? Maka dari itu, posisi stoik yang benar bukanlah, "Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan," melainkan, "Saya menghargai hubungan dengan orang lain, tetapi kekuatan batin saya tidak bergantung pada penilaian mereka yang bersifat sementara." Ini adalah keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan kebebasan batin. Dan akhirnya, kita sampai pada puncaknya. Frasa paling menipu yang tak akan pernah diucapkan seorang stoa, karena ini bertentangan dengan esensi terdalam filosofi mereka. Frasa ini terdengar sangat positif, dan banyak dari kita membangun seluruh hidup kita berdasarkan frasa ini. Yang ke-13, "Aku hanya ingin bahagia." Sebuah kejutan, bukan? Mengapa seorang stoa tidak akan mengatakannya? Karena bagi mereka, kebahagiaan dalam pemahaman kita sehari-hari adalah emosi sesaat yang bergantung pada peristiwa eksternal. Dapat promosi, bahagia. Kehilangan sesuatu, sengsara. Ini seperti roller coaster. Seorang stoa tidak mengejar kebahagiaan, melainkan eudaimonia. Kata Yunani ini bisa diartikan sebagai kemakmuran atau hidup yang dijalani dengan baik. Ini adalah kondisi kesejahteraan batin yang mendalam, yang tidak bergantung pada apakah matahari bersinar atau hujan turun hari ini. Eudaimonia adalah hasil dari hidup selaras dengan kebajikan, akal, dan alam. Ini adalah ketenangan yang datang dari kesadaran bahwa kamu melakukan semua yang bisa kamu lakukan dan menerima apa yang tidak bisa kamu ubah. Inilah benteng pikiran yang sejati dan tak tergoyahkan. Jadi, intinya bukan melarang diri mengucapkan ke-13 frasa ini. Intinya adalah memahami pola pikir apa yang ada di baliknya. Dengan mengubah cara berpikir, kita juga akan mengubah kata-kata kita dan hidup kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini membuat Anda merenung, silakan beri like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan pelajaran kebijaksanaan praktis yang baru. Dan sekarang pertanyaan untuk Anda. Frasa mana dari ke-13 frasa ini yang paling sering terngiang di benak Anda?
Dan apakah Anda siap mencoba melihatnya dari sudut pandang Stoa? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah ini.